بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Ayyuhat talabid. Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa sebelum kita belajar agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam belajar dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya wa lil mu'minin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ayuhat talamid, hari ini kita akan belajar fikih dan melanjutkan kembali tentang pelajaran yang berkaitan dengan amalan-amalan di bulan Ramadan. Amalan-amalan di bulan Ramadan ini sangat banyak, yang diantaranya puasa, ya jelas puasa, kemudian memperbanyak baca Al-Quran, sholat malam, yaitu sholat tarawih, sholat witir, dan lain sebagainya. Kemarin juga sudah disampaikan juga tentang malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Pelajaran kita kali ini masih berkaitan dengan amalan-amalan di bulan Ramadan, yaitu i'tikaf. Ya, kita akan belajar tentang ibadah yang agung ini, yaitu i'tikaf. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai di pelajaran hari ini. Yang pertama, kalian harus bisa menyebutkan apa itu definisi i'tikaf. Yang kedua, kalian juga bisa menjelaskan manfaat i'tikaf bagi seorang muslim, itu apa saja manfaatnya. Yang ketiga, menjelaskan hukum i'tikaf disertai dalil. Apa sih hukum i'tikaf? Dalilnya apa? Yang keempat, menyebutkan juga syarat-syarat i'tikaf, apa saja syarat-syaratnya. Yang kelima, menyebutkan sunnah-sunnah i'tikaf. Dan yang keenam, menyebutkan pembatal-pembatal i'tikaf. Jadi ini 6 kompetensi dasar yang harus kalian kuasai di pembelajaran hari ini. Semoga Allah mudahkan. Ayo kita langsung masuk ke materi. Definisi i'tikaf. Ya, agar lebih paham dan lebih jelas lagi, bisa kalian buka buku kalian halaman 74. Definisi i'tikaf. I'tikaf ini ada 2 definisi. Yang pertama secara bahasa, yang kedua secara syar'i, secara istilah. I'tikaf menurut bahasa artinya menetapi sesuatu dan mengikat diri kepadanya. Ini i'tikaf. Jadi merutinkan sesuatu sehingga seakan-akan dia sudah terikat dengan sesuatu itu, sehingga rutin dilaksanakan. Ya, ini namanya i'tikaf secara bahasa. Namun secara istilah syariat kita, syariat Islam, i'tikaf adalah menetapi masjid dan berdiam diri di dalamnya dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ini i'tikaf. Jadi menetapi masjid, berdiam diri di dalam masjid dengan niat beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ini namanya i'tikaf. Jadi harus disertai dengan niat. Niatnya apa? Niatnya mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Jadi bukan hanya sekedar berdiam diri di masjid untuk tidur. Ya. Niatnya apa? Niatnya tidur atau niatnya ngadem. Karena di masjid banyak AC-nya sehingga dingin. Sehingga niatnya ngadem karena
habis zuhur panas misalnya, ya, niat ngadem di masjid karena AC-nya banyak. Nah, tidak seperti itu. Jadi berdiam diri di dalam masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ibadah-ibadah kepadanya. Ini yang dimaksud dengan iktikaf. Jadi paham ya? Jadi iktikaf itu berdiam diri di dalam masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Kalau niatnya mendekatkan diri kepada Allah, jelas yang dilakukan adalah amal-amal ibadah, baca Quran, berzikir, sholat sunnah, ya. Karena niatnya mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau niatnya hanya ngadem, ya nanti yang dilakukan ya tidur, ya. Kemudian mainan HP, sosmed, game dan lain sebagainya. Kenapa? Karena niatnya ngadem. Atau niatnya hanya tidur, berarti ya di masjid jelas nanti tidur, ya. Jadi sekali lagi iktikaf itu berdiam diri di dalam masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Ini definisi tentang iktikaf. Kemudian manfaat iktikaf itu apa? Sebenarnya banyak manfaat iktikaf karena iktikaf termasuk ibadah, ya. Jadi yang pertama diantaranya manfaatnya itu mengikatkan diri supaya senantiasa mengingat Allah. Ya, karena kita niatnya ingin mendekatkan diri kepada Allah, sehingga supaya kita ini terus ingat kepada Allah, menyendiri dengannya, menghentikan segala kesibukan yang berhubungan dengan makhluk, serta memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah. Jadi manfaat iktikaf ya lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Kenapa ya? Karena kita berdiam diri dengan melakukan amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga kita lebih ingat Allah, lebih khusyuk dalam beribadah kepada Allah. Jadi itu manfaat iktikaf. Manfaat lain dari iktikaf yang dikerjakan di bulan Ramadan yaitu untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar, malam yang sangat mulia. Di dalamnya terdapat banyak kemuliaan, turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di malam tersebut. Dan yang lebih menakjubkan lagi, malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan, padahal hanya satu malam. Ya, lebih baik dari 1000 bulan. Padahal umur kita aja nggak sampai 1000 bulan ya. Tapi malam Lailatul Qadar ini kebaikannya lebih baik dari 1000 bulan. Maka dari itu, di antara usaha Nabi SAW untuk mendapatkannya yaitu dengan iktikaf. Beliau iktikaf, ya, fokus ibadah kepada Allah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini manfaat dari iktikaf. Kemudian hukum iktikaf, ya, kompetensi tadi kalian harus tahu hukum iktikaf itu apa, disertai dengan dalil. Jadi bukan hanya tahu hukum saja, tapi juga harus tahu dalilnya. Iktikaf hukumnya sunnah. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 125. Ya, ini penggalan. Penggalan yaitu antahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Ya, jadi ini artinya bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang ruku dan yang sujud. Ya, ini jelas di sini ada kata iktikaf. Jadi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, antahhira baitiya lit-ta'ifin, agar membersihkan rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, akifin, iktikaf, baruka, dan orang-orang yang ruku, was-sujud, dan orang-orang yang sujud. Begitu juga dengan perkataan Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau berkata, "Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah." Artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari yang akhir dari Ramadan hingga beliau wafat. Ya. Jadi ini dalilnya. Silakan dihafal. Antahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Yang kedua yaitu hadis
Ya, berdasarkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah." Kana ya'takiful ashral awakhir. Itu cara bacanya ya. Jadi Ustaz ulangi lagi. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahullah. Seperti itu bacanya. Dan artinya juga dipahami, dihafal. Ya. Jadi ini hukum i'tikaf beserta dalil dan arti dari dalil tersebut bahwasanya i'tikaf itu hukumnya sunnah. Ya, sunnah. Namun Nabi SAW merutinkan i'tikaf berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW senantiasa beriktikaf 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sampai beliau wafat. Jadi beliau merutinkan. Bahkan ada hadis juga bahwasanya Nabi SAW sempat mengqadha ya, iktikaf di bulan Syawal. Ketika di bulan Ramadan nggak bisa berhalangan, kemudian menggantinya di bulan Syawal. Ya. Ini jadi Nabi SAW benar-benar semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus di waktu-waktu yang mulia seperti di 10 hari bulan Ramadan. Maka kita sebagai umatnya harus mencontoh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu iktikaf. Kapan iktikaf itu? Jadi perhatikan, iktikaf itu disyariatkan setiap waktu. Jadi bebas. Mau di bulan Ramadan, mau di luar bulan Ramadan itu boleh. Iktikaf boleh. Namun lebih ditekankan lagi di bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu bulan yang mulia. Ya, bulan yang mulia, bulan yang dilipat gandakan amal soleh. Pahala amal soleh dilipat gandakan di bulan Ramadan. Ya, sehingga lebih ditekankan lagi di bulan Ramadan. Lebih-lebih di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Ya. Jadi ini yang terpenting di 10 hari di bulan Ramadan. Karena di situ ada malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Syarat-syarat iktikaf. Iktikaf adalah ibadah. Maka memiliki syarat-syarat seperti ibadah yang lain. Di antaranya ya, muslim. Orang yang mau beriktikaf itu harus muslim dulu. Orang kafir iktikafnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang kafir apapun ibadahnya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena dia kafir. Syarat amalan itu diterima oleh Allah, dia harus muslim yang pertama. Ya, muslim. Orang yang iktikaf adalah orang muslim. Orang kafir iktikaf sia-sia, tidak bermanfaat karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bahkan berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura." Kelak di akhirat akan didatangkan kepada orang-orang kafir itu buah dari amal di dunia, tapi menjadi tidak bermanfaat seperti debu yang bertebar. Tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama muslim, yang kedua tamyiz. Ya, tamyiz itu sudah dewasa. Bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Biasanya usia tamyiz itu batasannya 7 tahun. Ya. Lebih dari 7 tahun insya Allah sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi anak-anak ya masih belum disunahkan untuk iktikaf. Ya, misalnya bayi 5 tahun yang belum tamyiz, maka belum disyariatkan iktikaf. Berakal. Orang gila juga nggak boleh iktikaf. Kalau mau iktikaf juga nggak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, niat. Harus niat. Tanpa niat amalan juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Kemudian yang kelima, di masjid. Namanya iktikaf itu di masjid. Bukan di restoran, bukan di hotel, ya, tapi di masjid. Bukan di perkemahan juga ya. Bukan di pinggir pantai juga, tapi di masjid.
iktikaf itu di masjid. Kemudian suci dari hadas besar. Ya, hadas besar itu apa contohnya? Ya, misalnya junub itu hadas besar. Haid, nifas itu hadas besar ya. Jadi suci dari hadas besar. Jadi orang yang berhadas besar nggak bisa iktikaf. Ya. Tapi kalau hadas kecil masih bisa iktikaf. Ya, buang air kecil, buang air besar, buang angin, ya itu hadas kecil. Maka masih boleh iktikaf. Ya, dengan berwudu terlebih dahulu. Jadi ini syarat-syarat iktikaf. Kemudian ada juga sunnah-sunnah iktikaf. Apa saja sunnah-sunnah iktikaf? Disunahkan bagi orang yang beriktikaf untuk menyibukkan diri dengan amal ketaatan kepada Allah, seperti sholat. Ya, sholat di sini adalah sholat sunnah. Ya, membaca Al-Quran, memperbanyak baca Al-Quran, murojaah, zikir, baca zikir pagi, zikir sore, ya, zikir-zikir yang lain, doa, taubat, istighfar, dan amalan-amalan yang lainnya yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, ini ada juga pembatal-pembatal iktikaf. Ya, yang pertama keluar dari masjid dengan sengaja tanpa ada keperluan yang mendesak. Ya, jadi keluar dari masjid tanpa ada keperluan yang mendesak maka batal iktikafnya. Tapi kalau ada keperluan yang mendesak, misalnya untuk ambil air wudhu, ya, untuk buang air kecil, untuk buang air besar, ya, maka ini tidak masalah, diperbolehkan. Kemudian setelah selesai kembali lagi ke masjid. Namun jika keluar masjid dengan sengaja tanpa ada keperluan yang mendesak, maka batal iktikafnya. Kemudian yang kedua bersetubuh. Ya, bersetubuh ini juga membatalkan iktikaf. Kenapa? Karena apa? Hadas besar. Ya, tadi syaratnya tidak berhadas besar. Ya. Yang ketiga hilang akal. Ya, hilang akal. Entah itu pingsan, ya, mabuk, ya, kemudian kesurupan, terlebih lagi gila, maka hilang akal, batal iktikaf. Yang keempat haid dan nifas. Haid dan nifas ini juga membatalkan iktikaf. Ini bagi wanita. Yang kelima murtad, keluar dari agama, maka ini juga merupakan pembatal iktikaf. Jadi ini pembatal-pembatal iktikaf. Kemudian untuk selanjutnya yaitu tugas. Seperti biasa, latihan halaman 77 dan 78. Silakan dikerjakan halaman 77 dan 78. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari dan berbuah pahala di dunia dan di akhirat kelak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.